how are you? Apa kabar? Baik, baik. How are you? Baik, alhamdulillah. Ini so you're now in Shanghai Yes, ya. dan di sana untuk kerja atau sempet jalan-jalan atau totally pokoknya benar-benar work aja? Dua-duanya sih. Dua-duanya. Iya. Kayak misalnya hari ini tuh sekarang lagi ngapain aja dari pagi? Hari ini di hotel doang sih bikin lagu, terus teleponan sama pacar. Iya. Terus Oh. kayak gitu aja sih kalau nggak syuting, aku santai-santai aja. So, aku mau jujur ya, let me be totally honest with you. Jadi, I've been reading up about you, baca-baca, terus nontonin video, and I watch all your interviews. I think pokoknya I watch a lot of your interviews, and ada satu kesimpulan sih, you're very likable. I like you a lot. Thank you. You too. I feel the same way. No, like seriously, maksudnya, how do you stay grounded ya? Maksudnya, the way you answer all those questions, the way like you're just being yourself gitu. Maksudnya you're only 20 with all this everything is happening around you, tapi maksudnya kamu tuh santai banget. I really like you. Thank you. Aku anak yang paling kecil di keluargaku. Jadi aku ada kakak namanya Roy sama Sonia, terus Stephanie. Tapi aku yang paling kecil, terus kayak papa mamaku juga dari dulu kayaknya satu keluargaku orangnya kayak mirip kayak aku juga gitu loh. Jadi papaku juga dari dulu selalu apa ya, kayak konsep di keluarganya selalu kayak just stay humble gitu. Jadi kayak dari kecil aku juga udah di plan ke otakku. kayak dari dulu aku homeschool, terus saya di rumah terus. Jadi kayak zaman dulu kayak aku juga nggak begitu banyak temen juga. Jadi kayak inspirasiku aku ngambilnya juga dari keluarga aku banyak. So, kamu tuh pergi waktu itu umur 16-17 tahun ya waktu pindah ke Amerika? 17 ya. 17 tahun. How hard was it? Aku inget ya, aku tuh dulu pernah punya pengalaman juga exchange students. I was an exchange student umur 17 tahun. Aku ke Amerika tinggal setahun di sana, this really small town gitu. Dan aku inget tuh waktu di sana setahun tuh kadang ada momen-momen yang aku kayak mimpi, ini beneran nggak ya? Am I really in this situation? Do you feel the same? Yes. Jadi pas karena aku sekarang di Amerika kayak udah 3-4 tahun lah. Terus pas pertama kalinya ke Amerika itu kayak yang pas paling kayak surreal, yang paling kayak oh ini masih kayak rasanya kayak masih mimpi. Terus lama-lama ya kayak udah kebiasa karena kayak di Amerika juga banyak kerjaan juga kan. Jadi gimana ya, aku udah pengen ke Amerika, kayak mimpi ke Amerikanya udah dari sejak umur 12-13 gitu. Tapi pas udah nyampe ke Amerika umur 17, pas baru nyampe kayak 1 bulan 2 bulan pertama ya kayak seneng banget. Tapi lama-lama juga kebiasaan karena ya harus kerja juga, terus kayak harus masih kayak timku di Amerika semua, jadi tiap hari jadi kayak ada rutin kerja gitu. Tapi walaupun apa yang pengalaman paling surreal banget yang ya ampun gue di Amerika nih lagi bikin musik nih, gue nge-rap nih, itu pengalaman paling surrealnya apa? pas itu sih pas lagi studio session sama Pharrell. Okay. Itu studio session pertamaku. Aku itu pertama kali disuruh nulis lagu di depan orang di studio tuh sama Pharrell. Terus itu rasanya kayak parah banget. Terus hari pertama aku di Amerika tuh jadi di Rolling Loud Miami. Dan itu aku ketemu semua rapper-rapper yang aku kayak dari dulu ngefans. Terus itu bener-bener, jadi Rolling Loud tuh festivalnya di Amerika udah ada banyak banget, tapi kayak sampai sekarang kayaknya orang bilang yang paling bagus tuh yang di Miami itu. Dan itu show pertama aku di Amerika. Jadi kayak aku sampai sana jam kayak malam-malam sampai, terus langsung tidur, terus besoknya langsung show. Terus pas di festival itu kayak ada banyak banget orang, terus kayak di pantai, terus kayak rasanya pokoknya kayak nggak beneran sih. Tapi jadi kan udah 3-4 tahun di Amerika, tapi masih ada kadang-kadang masih ada momen-momen yang kayak aku kayak lihat kayak langit, terus kayak lihat gunung-gunung gitu, terus kayak rasanya gila. Ini kayak dari dulu, kayak dari umur 13 aku udah bayangin, terus kayak sekarang udah di depan mataku gitu. Kalau lagi jauh gini, apa sih yang paling dikangenin?
tentang Indonesia. Tentang kampung, tentang Indonesia, tentang Jakarta. Kalau tentang pacar kan pasti banyak tuh, tapi sekarang aku mau nanya tentang kampung halaman dulu. Di Indonesia paling kangen ya di rumahku, keluarga, terus makanan-makanan Indonesia, terus kayak kalau di apa ya, kalau di Amerika gitu sih, karena aku banyak banget teman-teman di Amerika, tapi teman-temanku di Indonesia rasanya selalu beda gitu, karena kayak mereka udah kenal aku dari dulu lama banget, dari sebelum aku pindah ke Amerika. Jadi kayak kalau aku bolak-balik rasanya kayak ada balance gitu, kayak ada apa ya, pas aku balik ketemu orang-orang Indonesia lagi, rasanya kayak oh nih rasanya kayak gini nih. kayak inget lagi gitu rasanya. Aku ingat pernah aku baca salah satu wawancara kamu, Brian, yang kamu bilang malah justru kamu bikin your best music, bikin musik paling bagus tuh ngerasanya justru pas di Indonesia, pas pulang. Iya, Kenapa karena tuh? kayaknya gara-gara aku dulu pas pertama kali bikin musik, yang sebelum aku kayak desain sama idea dressing itu, aku kayak bikin lagunya suka kayak di kamar sendiri. Terus itu kayaknya gara-gara apa ya, kalau setiap aku balik ke Indonesia aku keinget rasanya yang pas sebelum semuanya terjadi, dan kayak nggak ada pressure sama sekali. Terus rasanya kayak kalau nggak ada pressure itu bikin musiknya jadi jauh lebih santai, dan pas lebih santai jadi lebih bagus menurutku. Tapi kan yang jelas kan banyak banget nih anak-anak yang pengen jadi kayak Rich Brian gitu. Apakah mereka apa yang memang punya aspirasi musik, atau bukan hanya musik tapi pokoknya mau terkenal, mau sukses, mau ke Amerika gitu maksudnya. And then mereka Rich Brian jadi salah satu role model mereka gitu. Itu beban gak sih? Sebenarnya enggak, kayak walaupun yang pas aku ngerasa beban itu, aku nggak pernah merasa beban tentang jadi role model, karena aku merasa kayak dari dulu sampai sekarang aku kalau di apa ya, di social media atau kayak di laguku apa gitu, aku selalu kayak nyoba kayak just being myself, biar jadi happy aja lah. kayak jadi orang yang happy, dan kayak at the end of the day happiness is very important. So You're very wise, kayak bijak banget deh, For. Kamu 20 ya? 4 September kan? So you're a Virgo kan ya? 4 September ulang tahun. Jadi bulan depan ulang tahun. iya. Yang paling gak disangka-sangka tentang kamu, karena maksudnya kalau udah di spotlight nih ya, di mata publik, orang tuh gampang banget sih bikin asumsi tentang kita. Wah, ini kalau wawancara galak nih, pasti judes nih di rumah, something like that gitu. Orang kalau misalnya komentar dan sebagainya, wah ini kayaknya anaknya selengean nih, Brian nih tatonya di mana-mana nih, ngomong gitu. Jadi apa sih misalnya yang sering kali orang salah paham gitu tentang kamu? Ya aku tahu jelas orang-orang selalu kaget banget kalau ngomong bahasa Indonesia. Kaget selalu, dan aku kayak bingung aja gitu, soalnya kayak aku orang Indonesia. Kayak terus orang selalu komen kayak masih ingat cara ngomong bahasa Indonesia nggak? Terus aku kayak iya ingat. Kayak orang kayak soalnya orang-orang kan juga tahu cerita aku juga, kayak aku dari dulu sampai sekarang kayak dari dulu grow up di Indonesia, terus kayak sampai Amerika juga baru-baru ini. Dan aku dari dulu belajar bahasa Inggris juga bukan dari kayak international school or anything, kayak aku cuma nonton video YouTube di internet, terus gara-gara tiap hari aku di rumah, jadi kayak aku bener-bener nonton video YouTube, jadi kayak ngobrol ke diriku setiap hari ngomong bahasa Inggris. Terus lama-lama ketemu teman-teman online di kayak Twitter gitu-gitu. Bisa dilihat pujian sih, karena itu mungkin muji orang kayaknya nggak nyangka kamu tuh udah kayak native speaker, dan dipikirnya ya udah mikirnya pakai bahasa Inggris, ngomongnya bahasa Inggris sampai udah lupa lidahnya udah nggak Indonesia, mungkin dipikirnya gitu kali. Iya kayaknya. Tapi kan dari dulu kan kamu aktif banget memang kan di medsos kan, Twitter, Instagram, Facebook masih punya nggak? Facebook masih punya, tapi udah nggak pernah ngepost lagi. Kalau YouTube terakhir kali nonton video YouTube apa? Misalnya like your history sekarang. Actually sebelum interview ini kayak aku tadi kayak pengen coba apa ya, kayak nonton, soalnya kayak dari kemarin aku
ngobrol-ngobrol sama orang pakai bahasa Inggris terus kan, jadi kayak aku sebelum interview ini kayak takut kayak nggak lancar gitu bahasa Indonesia. Aku nonton Jadi aku sempat nonton trailernya Ada Apa Dengan Cinta. Yes. supaya bahasa saya kok ada apa dengan cinta. Iya, biar lebih lancar gitu. Jadi kan kemarin karena aku posting kita bakal ngobrol-ngobrol terus banyak pertanyaan gitu, ada 1000-an pertanyaan. Do you mind answering, jawab beberapa nggak apa-apa ya? Iya. Oke, ini dari Stephanie Josephine. Aku mau nanya, gimana cara dia mendevelop diri dan skill selama di sana, apalagi terjun ke dunia musik internasional di usia muda. Also, how does he infuse represent Indonesian culture through his music? I mean, he's not obliged to do so, but how does he carry the representations under international spotlight? Thank you, Mbak Nana. Oke. Dari dulu aku nggak pernah kayak menurutku caranya representasi negara atau kayak ethnicity atau apapun itu nggak perlu dengan cara yang selalu yang jelas banget, kayak selalu bilang kayak kayak I'm from Indonesia or like I'm Asian or whatever. Tapi kayak menurutku dari dulu the best way to represent kayak caranya dengan yang penting ngasih 100% dalam kayak semua hal yang kamu yang lo lakuin, dan kayak aku dari dulu mentalitasnya yang aku pengen aku ingetin diriku sendiri ya kayak gitu, kayak aku nggak pernah mau merasa pressure atau untuk kayak representasi, karena at the end of the day orang-orang juga tahu kalau aku dari Indonesia, dan orang-orang Indonesia juga tahu kalau aku dari Indonesia. Jadi kayak menurutku yang penting aku bilang kalau like I'm from Indonesia. Oke, ini dari Moonlighting Gaulit. Kak Nana, saya ingin tanya pada Kak Brian, pernah nggak sih diejek sama musisi internasional lain karena fans Indonesia dianggap overproud? Oke, jadi ini salah satu hal yang aku selalu lihat di komen-komen videoku di YouTube. Kayak setiap kali orang di Indonesia kayak komen-komen yang sesuatu yang bangga, selalu ada yang balas kayak kayak jangan overproud, kayak bikin malu Indonesia. Terus aku ngeliatnya kayak apaan sih? Kayak maksudnya apa gitu, kayak kenapa kalau orang Indonesia bangga sama artis Indonesia yang lain itu kayak menurut kita tuh dianggap overproud di negara lain gitu. Padahal aku juga buktinya aku nggak pernah lihat komen-komen videoku orang-orang yang komen gitu terus kayak ada orang bule atau artis bule yang ngomong kayak stop being so proud of your own artist from your own country. Kayak itu nggak make sense gitu di kepala aku. Jadi kayak kita sebagai orang Indonesia harus kayak lebih nggak terlalu overthinking tentang kayak negara-negara lain bakal mikir apa gitu, karena itu nggak, at some point itu nggak begitu penting, dan nggak begitu penting. Dan mungkin mereka juga nggak mikir segitu, kita aja mikir mereka mikirin kita. Ya, makanya. Dan at the end of the day yang paling penting menurutku itu buat kalau mau industri musik Indonesia maju, yang penting at the end of the day support semua artis dari Indonesia, dan of course kayak masih have your own opinions dan kayak have your own taste, but ya kayak pikirin kayak lebih deep lagi, dan kayak kayak gue nggak suka lagu ini karena apa ya, kayak karena emang lagunya nggak enak, atau karena gue nggak suka ini orangnya mukanya kayak gimana atau apa. Dan kayak kalau rasanya kayak kalau mulai dipikir-pikirin, kadang-kadang kayak ada beberapa lagu yang mungkin di Indonesia di labelnya kayak nggak enak apa gitu, kok didengerin enak juga. jadi kayaknya aku soalnya kayak dari dulu udah sering mikirin kayak gitu, tapi kayak belum pernah ngomong di public, jadi so I'm glad I said that. Dan thank you, terima kasih sudah mau berbagi itu, thank you for sharing that. I think it's important sih untuk kemudian dibilang. Oke, ini aku nyambung ke pertanyaan lagi ya. Ini ada pertanyaan, ini aja deh, Nural Aziz. Pernah nggak sih pernah ingin nggak ngakuin sebagai warga negara Indonesia nggak sih karena rasisnya netizen yang sering diskriminatif terhadap etnis Cina?
Enggak sih, aku nggak pernah mikir kayak gitu. Soalnya kayaknya dari dulu keluargaku sering cerita-cerita tentang historinya Rizky Nasir, tentang Ed Sheeran, tapi aku juga kalau hangout sama teman-temanku juga apa ya, aku at least personally, dan semua orang opininya beda juga, tapi kayak aku juga nggak pernah ngelihat apa ya, I just try to treat everyone equally, and like at the end of the day it's like kayaknya aku juga mencoba jadi orang yang baik, dan kalau orang ini nggak mau apa ya, orang ini nggak menghormatin apa ya kebaikanku, dan mau baik kayak jadi orang baik aku juga, ya udah, kayak berarti kita nggak cocok sebagai teman atau sebagai manusia. Jadi aku ngeliatnya kayak gitu aja sih. Tapi kamu nggak pernah merasa etnis dan sebagainya gitu, it never affects you, maksudnya nggak pernah merasa itu sebagai part of your identity, kemudian terus itu jadi menghalangi dan sebagainya, nggak pernah ngerasa gitu-gitu kan? Never a problem kan? Walaupun aku treat everyone equally, ya aku ada self awareness kalau oke, aku Chinese Indonesia, dan ini historinya di Indonesia, kayak orang di Chinese Indonesia kayak gini, aku merasa kayak aku nggak pernah begitu kena efek anxiety atau kayak insecurity, tapi selalu dulu kayak ada sesuatu yang di belakang pikiranku kalau oke, ini identitasku, dan aku bakal apa ya, adjust to the situation. Iya. Iya, karena aku ngobrol-ngobrol juga sama Pak Ahok kan part of this Bertemu Indonesia, jadi aku ngobrol sama Brian, sama Niki, terus nanti sama Bu Susi, terus sama Pak Ahok. Dan aku bilang gitu, waktu aku keturunan Arab kan, dan dulu tuh waktu kecil tuh sering juga tuh diledekin, ontak lo gitu, hidung dan sebagainya. Cuma dari dulu tuh nggak pernah merasa nggak Indonesia gitu, dari dulu selalu merasa Indonesia walaupun keturunan Arab dan sebagainya. Dan Pak Ahok juga bilang, iya tuh, gue udah Cina nih, kafir, muka minyak babi. Pak Ahok kan kalau ngomong ya kan kalau ngomong kan ceplos-ceplos banget gitu kan. Iya. Terus dia bilang, iya tapi maksudnya dari dulu kalau misalnya dibilang sama bapak, enggak, tanah leluhur kita memang di Tiongkok, tapi tanah air kita tuh Indonesia, kita dikubur ya di sini gitu. Jadi kayaknya mungkin kayaknya lebih ke upbringing juga ya, gimana kita dibesarkan, jadi gimana kita view tanah air dan gimana kita view orang tuh benar-benar keluarga, ya nggak sih? Iya, 100%. Karena kayak aku kalau muka aku dilihat-lihat, aku sekarang lagi di Shanghai, dan semua orang di sini pikir kalau aku bisa ngomong bahasa Cina, dan aku sebenarnya nggak bisa ngomong bahasa Cina sama sekali. Dan kayak aku kalau pikir-pikir kayak seumur hidupku aku grow di Indonesia, aku merasa apa ya, grateful banget, karena aku kalau misalnya aku lahir di Amerika, aku kayak nggak bakal ada perspektif dunia yang aku sekarang punya, karena kayak aku lahir dan grow di Indonesia, aku di surrounded kayak sama di sekitarku itu semua orang-orang Indonesia, dan semua at the end of the day kayak aku misalnya kayak teman-temanku Chinese Indonesian, atau kayak teman-temanku kayak orang Indonesia juga, kayak whatever it is, it's still Indonesian. So, 100%. Nih kalau gitu nyambung ke sini nih. Lutfi suatu hari ingin deh lihat Rich Brian bikin lagu tapi ada part bagian bahasa daerah Indonesia. Iya tuh. Karena banyak yang request juga tuh rap freestyle dong pakai bahasa Indonesia gitu. Netizen suka komen-komen gitu tuh di IG. Kayaknya dari dulu aku sekarang masih belum pernah coba sih. Kayak belum pernah coba nulis bahasa Indonesia, tapi akhir-akhir ini aku mulai mikir kayak why not gitu. Oke, ini ada random pertanyaan nih dari Iyas Mardani. Menu apa yang bakal dipilih Brian kalau masuk ke restoran Padang? Ayam pop. Ayam pop. Yeah. That's it? Sebenarnya kalau bisa milih beberapa sih banyak sih, kayak ayam pop, rendang, otak. Oke. So ayam pop it is. Nasinya penuh atau enggak? Oh, penuh. Oke. Beyond Bells. Brian, kamu tim makan bubur diaduk atau nggak diaduk? Nggak diaduk. Nggak diaduk?
Kenapa? Jadi semuanya harus rapi gitu, nggak dicampur-campur. Aku jadi sukanya kalau buburnya masih kan buburnya kan masih cuma bubur doang, terus kayak di atasnya ada topping-toppingnya kan. Hah. Aku sukanya, soalnya kalau diaduk rasanya gimana ya, rasanya kayak jadi lembek dan dan rasanya seasoningnya kayak jadi terlalu spread out gitu, jadi kayak terlalu even. Jadi aku sukanya kayak kadang-kadang kalau satu sendok itu ada bubur yang masih nggak asin tapi toppingnya masih asin, jadi kayak Jadi ini very scientific dan gue yakin percakapan ini bagian ini nanti yang akan ramai dibahas nih ini. Oke, tapi ngomongin makanan, apa kamu masih suka masak nggak? masih aku kalau di LA paling sering sih aku kayak nanyain papa mama kayak di keluarga, di grup chat gitu, kayak oh ini resep yang waktu itu yang mama masak itu apa ya. Jadi kayak jadi mama ngasih aku resep, terus aku beli ingredients di Amerika tuh aku bikin. Jadi specialty kamu apa? Kayak kamu kalau ngasih makan, misalnya lagi mau impress pacar kamu gitu loh, kamu lagi wanna impress her, kamu akan masakin apa yang your specialty? Nasi goreng kambing. Kambing, oh ya? Iya, kayak yang kayak kebab sirih gitu. Oh ya? Seenak itu? Aku diajarin papaku sih. Nasi goreng kambing, oke. Aku mau ngasih tebak-tebakan makanan ke kamu ya. Kita kan mau main virtual, boleh nggak? Aku di sini mau nunjukin makanan, terus nanti kamu nebak ini makanannya apa, oke? Oke, sip. Jadi ini ada jajanan sama ada makanan ini. Ini kita jajanan dulu ya. Kalau yang ini apa, tau nggak? Jeng. Klepon. Yeay! That was fast! Tapi ntar dulu, kamu tau nggak cara makan klepon gimana supaya nggak berantakan? Langsung satu biji langsung dimasukin di mulut. Kalau makan setengah terus gulanya Iya, kemana-mana gitu. harus langsung jatuh kemana-mana. Oke, good one. Kalau yang ini yang kedua, Apa ya itu? Batagor bukan? mendekati. Ini lagi, kan biasanya kotak, tapi ini bulat. Tahu. Iya, tahu bulat. Iya, tahu. Jeng. You should know this. Pasti mungkin dimasak di rumah. Ini bubur Manado bukan sih? Iya. Bener. Jatuh banget sih kamu. Nah, you know this one? Jadi aku sering banget ngeliat ini tapi aku nggak pernah tahu namanya apa. Ini namanya kue cubit. Kue cubit. Yes. Oke. Aku soalnya pernah denger kue cubit tapi aku nggak pernah tahu yang kue cubit itu yang mana ya. Ini toppingnya bisa keju, bisa macam-macam dan sebagainya. Oke, ada satu lagi nih, kalau kamu mau ini. Jadi kan ada istilah-istilah gaul nih, anak Jaksel. Oke. Are you familiar with istilah-istilah gaul itu? I wanna know. Oke. Kita keluarin yang pertama deh. Yes. Oh nggak ini apa? Santai. Yes, oke. Too easy, kegampangan nih kayaknya. Coba yang satu lagi, kita kasih lagi. Yang berikutnya. Udah kita. Wow, kamu bener-bener tahu lah. Itu terkembang pakai sedunia tuh. Kita, kenapa? Soalnya Jaksel itu kayaknya itu banyak banget kayak kata-kata yang dibalik atau kata-kata yang dipendekin atau apa gitu, tapi kayak setiap aku denger selalu ada term yang baru, terus aku kayak ini apaan maksudnya. Anyway, Kalau yang ini next jeng sikat. yes benar, cuma dibalik doang. Aduh, kalau kuis kamu udah dapat berapa nih? Betul mulu dari tadi. Yang berikutnya dong. Oke, aku nggak pernah denger tapi aku bakal nebak. Mantan tulus. Mendekati. Mantap, betul, mantul. Oke. Tapi aku nggak yakin ini anak muda sih. Kayaknya ini bapak-bapak deh yang sering pakai mantul ini. Maaf ya. Jangan-jangan habis ini aku diprotes netizen, kita nggak pakai mantul. Ini kayak bapak-bapak nih yang mantul. Wow, thank you so much. Mungkin terakhir banget ada yang mau ini nggak, like
something that you wanna say ke fans kamu yang banyak banget ini, yang mungkin lagi nunggu-nunggu atau apa gitu, you wanna say something to shout out to them? Nama saya Rich Brian dan saya bisa bahasa Indonesia dan saya dari Indonesia. I hope you enjoy watching this. Okay. Dan semoga kalau kalian dengar saya ngomong bahasa Inggris, kalian nggak pikir oh ini so Inggris banget. And I hope you enjoy watching the show and thank you for watching. Thank you, and thank you for being on the show. This is really